Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita tetap diberi kemampuan untuk melaksanakan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan semua amal kita diterima di sisinya. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan Islam kepada seluruh manusia dari zaman beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita termasuk orang yang diberi hidayah, yang itu harus kita syukuri, kita jaga, jangan sampai berkurang, apalagi sampai hilang. Naudzubillah. Kalau hilang namanya jadi orang murtad. Sandang, pangan, papan dan lain-lainnya, termasuk kita diberi kemampuan akal untuk mengembangkan potensi-potensi alam, sehingga kita bisa melaju dengan pesawat terbang, dengan kapal yang begitu besar. Itu adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri. Di samping itu, untuk keselamatan selanjutnya itu diutuslah para nabi dan para rasul. Ayat ini menjelaskan seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6 sampai 8 surat Az-Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un fa ahlakna ashadda minhum batshan wa madha masalul awwalin. Shadaqallahul azim. Dan berapa banyaknya nabi yang telah kami utus kepada umat-umat terdahulu. Nabi kan ribuan. Kalau rasul yang kita ketahui dalam Al-Quran ada 25, itu artinya banyak. Itu diutus pada umat-umat terdahulu. Padahal tidak seorang nabi pun datang pada mereka. Mereka selalu memperolok-olokkan. Nabi siapa yang tidak diperolok-olokkan oleh kaumnya? Tidak ada. Karena Nabi membawa jalan yang benar, sedangkan umat di mana Nabi diutus itu jalannya tidak benar, mesti Nabi diolok-olok. Baik Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, semua Nabi. Fa'ahlakna asyadda minhum, maka kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka. Nabi Musa dengan Fir'aunnya dimusuhi, bahkan bayi-bayi dibunuh. Tapi akhirnya fa'ahlakna, contohnya Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, jenazahnya dimumikan sampai sekarang tuh ada. Karena kekuasaan Allah, tenggelam di tengah laut, bawa ke tepi oleh gelombang, itu oleh orang
Mesir kan adatnya kan dimumikan, diawetkan. Ya sampai sekarang Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa itu masih bisa lihat. Ya, itu salah satu mukjizat Allah. Ya, berapa banyak orang yang tenggelam yang tidak diketahui nasibnya, walaupun sebenarnya ada hukum-hukum alam tuh orang tenggelam sekian hari itu nanti akan muncul gitu ya. Oleh karena itu biasanya kalau penyelamatan kapal biasanya paling tidak 1 minggu gitu ya, kemudian dicari yang masih bisa ditemukan gitu ya. Ya, jadi umat-umat terdahulu yang memusuhi Nabi itu sudah banyak sekali yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa itu? Untuk gambaran, wahai kaum musyrikin Mekah ya, yang pada waktu itu diajak oleh Nabi Muhammad SAW, ya jangan kamu memperolokkan Nabi, nanti nasibmu seperti kaum-kaum yang terdahulu yang memperolokkan nabi-nabi yang terdahulu. Jadi sikap kamu wahai orang Mekah serupa dengan sikap orang-orang yang dulu memperolok-olokkan nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah sebelumnya. Ya, akibat sikap buruk yang berkelanjutan itu, kami binasakanlah orang-orang yang justru lebih kuat daripada orang Mekah zaman itu. Ya, Fir'aun itu kan punya kerajaan, bisa membuat piramida, padahal orang Mekah itu tidak sekuat orang Mesir kuno zaman dulu. Ya, orang Ad dan Samud yang bikin rumah-rumah di gua yang bekas-bekasnya sampai sekarang masih ada juga lebih hebat daripada orang-orang musyrik Mekah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ini membuat perumpamaan. Nek kowe mengolok-olok nasib nanti seperti ya kaum-kaum yang terdahulu. Ya firman Allah, ma'adha masalul awwalin, ya ma'adha masalul awwalin telah terdahulu perumpamaan ya umat-umat masa lalu, yakni peristiwa yang dialami para pendurhaka dari generasi masa lampau demikian jelas dan gamblang sehingga menjadi perumpamaan dan contoh yang direnungkan oleh generasi masa kini dan masa yang akan datang. Ya, tidak cukup sampai orang musyrik Mekah aja, tapi sampai kini dan masa yang datang, siapapun yang menjauhkan diri dari ajakan para nabi dan rasul akan mengalami nasib yang sama. Jadi perumpamaan ini berlaku terus ya. Ya, seperti peribahasa kita itu kan berlaku terus. Ya, banyak ya peribahasa-peribahasa yang isinya itu ya kekal gitu ya. Ya, itu ayat sampai ayat 8 ya. Kita lanjutkan ayat 9 dari surat yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Ya, situasinya masih situasi pembangkangan orang-orang itu ya. Dan sungguh jika engkau menanyakan kepada mereka ya, misalnya Nabi menanyakan pada orang-orang musyrik itu, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna khalaqahunnal azizul hakim, niscaya mereka menjawab, yang menciptakan mereka langit dan bumi adalah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya, maha perkasa itu nggak pernah dikalahkan ya. Ya, ini kaitannya erat sekali. Loh, nek wis ngerti nek Gusti Allah Maha ya,
maha kuat, maha perkasa. Loh kok kamu memperolok-olokkan Nabi yang diutus untuk menyelamatkan kamu gitu ya. Jadi ayat di atas seolah-olah menyatakan, maka jika engkau wahai Nabi Muhammad menanyakan pada mereka, pada orang-orang musyrik tentang kesudahan sebagian dari mereka, niscaya pasti mereka menguraikan kepadamu, karena peninggalan umat yang lalu itu dapat mereka lihat dalam perjalanan dagang mereka keluar Mekah. Ya, orang-orang Mekah itu kalau musim panas Soif ya, itu berdagang ke arah utara, Madinah sampai Syam dan sebagainya. Ya, mereka itu melalui ya, melewati peninggalan kaum Ad dan Samud yang hebat-hebat itu. Mereka tahu, loh kok begini kan gitu ya. Kalau musim dingin ya, mereka ke arah selatan, ke Yaman, mungkin sampai ke Irak dan sebagainya itu. Karena di utara dingin kan. Mereka cari udara yang agak hangat ke selatan. Itu juga ada bekas-bekas umat-umat yang dihancurkan oleh Allah karena durhakanya pada Allah. Misalnya negeri Sabah, ada bekas bendungan Maghrib yang asalnya itu tanahnya subur makmur, tapi karena tidak dipelihara dan ya, mengingkari kekuasaan Allah, bendungan itu ambrol ya. Yang asalnya bisa mengairi tanah sekeliling jadi tanah subur, sekarang air itu nggak ada ya. Ada surat khusus nama surat As-Sabah ya, menceritakan tentang itu. Ini dilewati oleh orang-orang musyrik Mekah yang berdagang itu. Kamu kan tahu, kenapa sih kamu kok masih bangkang tidak mau mengikuti ajakan Rasul gitu ya. Ya, ini digambarkan begini ya, mereka akan menjawab orang-orang musyrik itu ya, langit dan bumi semua yang berada di sana ya, di atas dan bawah itu diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui ya, mereka mengakui sebab langit itu nggak akan terjadi sendiri, bumi itu tidak akan terjadi sendiri, ada yang menciptakan, dan yang menciptakan adalah maha perkasa di sini ya. Ya, penutup ayat di atas menyebut dua sifat Allah, Al-Aziz, Al-Alim. Dalam ayat yang lain khalaqahunallah, ada ayat yang lain yang menciptakan Allah ya. Di sini tidak disebut Allah, disebut sifatnya. Boleh jadi bukan kalimat serupa yang digunakan oleh kaum musyrikin dalam menjawab pertanyaan di atas. Ini karena beberapa ayat yang lain pertanyaan serupa mereka jawab dengan kata Allah. Yang menciptakan adalah Allah ya. Dengan menyebut isim itu, tapi di sini menyebut sifatnya ya. Kadang-kadang Allah sebutkan tentang Halim misalnya ya. Kalau misalnya umat sudah begitu durhaka, tapi Allah kenapa kok tidak menurunkan siksa pada mereka, disebutkan sifat Halim ya. Halim itu nggak cepat membalas dendam, ditunggu barangkali orang itu masih mau bertobat gitulah ya. Ya, dua sifat ini disebutkan untuk mengisyaratkan bahwa Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui ya. Selainnya Allah tidak demikian ya. Orang yang punya ilmu itu ilmunya wa ma utitu minal ilmi illa qalila ya, kamu itu diberi ilmu sedikit sekali ya. Ahli ekonomi barangkali teorinya meleset gitu ya. Ya, orang barat diterapkan di Indonesia nggak pas misalnya. Sama-sama ahli ekonomi ya, belajarnya di Amerika atau di Eropa, setelah pulang di Indonesia kok nggak cocok ya. Kesehatan misalnya, kedokteran misalnya ya, ada hal-hal yang mungkin diterapkan dan ilmu itu berkembang gitu. Ada ya, penyakit yang sampai sekarang belum diketahui obatnya ya. Zaman dulu ilmu kedokteran belum maju, tapi mungkin alam juga masih bersih gitu ya.
sekedar godhong simbukan lek gawe nambani weteng senep ini waras. Ini bukan teori, itu pengalaman gitu ya. Jadi memang alam itu masih bersih ya. Jadi Allah menyediakan lek senep-senep titik-titik godhong simbukan, lek murus-murus titik metik pucuke godhong jambu. Ya. Itu juga sembuh gitu ya. Nah, sekarang godhong jambu sudah ya harus diproses ya, jadi diapet dan sebagainya itu. Jadi ilmu Allah tidak seperti ilmu manusia gitu ya. Nah, sekarang karena banyak hujan, apa sih lombok iki kok durung wayahe mateng wis rontok. Ya, ahli pertanian itu mencoba mencari bibit yang kira-kira banyak hujan enggak rontok. Ya, itu memang Allah memberi ya kemampuan akal manusia semacam itu ya. Nanti kalau sudah menemukan bibit yang hujan nggak rontok, dia promosi jadi dokter lombok gitu ya. 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 Pada suatu saat mungkin juga itu berubah lagi ya. Yang sekarang itu nggak rontok, pada suatu saat nanti juga rontok juga. Jadi ilmu itu nggak pernah berhenti ya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Jailani itu tidak pernah berhenti mencari ilmu ya. Kita juga seharusnya begitu ya. Nabi sendiri tahu itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai kita menghadap Allah. Itu kewajiban ya. Apa yang kita butuhkan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nek iso nyopir titik-titik ya iso dandani mesin kan gitu ya. Walaupun secara sederhana, sebab kalau ada mogoknya itu supaya tidak merugikan penumpang ya. Sudah penuh kemudian mogok di jalan, sama sekali nggak bisa ya, telepon bengkelnya bisnya mogok gitu ya. Ya, dengan demikian penyebutan kedua sifat tersebut mengandung juga penekanan tentang keburukan sifat mereka yang mempersekutukan dengan sesuatu. Wong gak ana sing bandingi kok dibanding-bandingno, itu salah gitu. Ya, ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya manusia. Ya, manusia ilmunya terbatas ya. Obat tuh barangkali juga 10 tahun sudah tidak mempan lagi, ganti obat yang lain. Tapi ilmu Allah itu berlaku terus gitu lah. Ya, itu kenapa kok ayat ini diakhiri dengan sifat Allah yang aziz dan alim ya. Allah tidak terkalahkan dan mengetahui. Ya, kalau ilmu itu biasanya kan bidang-bidang, ilmu pertanian, kesehatan ya, teknologi tertentu gitu ya. Ilmu Allah mencakup semua itu. Ya, teknik aja macam-macam. Ada listrik, ada jurusan tersendiri ya, ada bangunan, arsitektur, ada teknologi air dan sebagainya, itu sudah masing-masing ada. Ya. Ya, itu rahasianya kenapa ayat ini kok diakhiri dengan sifat Allah Al-Aziz Ar-Rahim. Ayat berikutnya ini masih melanjutkan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kekuasaan dan kehebatannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'alakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa ansharna bihi baldatan maitan kadzalika tukhrajun. Shadaqallahul azim. Ya, yang menjadikan untuk kamu ya, lakum bukan laka ya. Ini kamu semua manusia menjadikan bumi sebagai tempat yang mantap. Ya, kita bisa duduk, bisa tidur, bisa jalan-jalan di bumi ini. Ya, sekali-sekali ada gempa. Ya, gempa kan enggak terus-menerus ya. Gempa ini termasuk salah satu yang sulit
diramalkan ya, apalagi gempa tektonik ya. Kalau gempa vulkanik, gempa gunung itu masih bisa diramalkan gitu ya. Sekarang Merapi sudah reda, Bromo sekarang ini masih ya, aktif ya. Merapi itu bahaya sekundernya adalah banjir dingin karena jutaan meter kubik ya, pasir dan sebagainya karena hujan, wah itu mengalir ke bawah. Sedangkan Bromo masih mengeluarkan ya dari bawah ke atas debu itu. Wa ja'alakum fiya subulal la'allakum tahtadun, dan Dia menjadikan untuk kamu jalan-jalan di sana supaya kamu mendapat petunjuk. Ya, ini kita diberi potensi. Mungkin orang dulu tuh jalan tuh ya menurut kali gitu ya. Perahu itu kan ya menurut kali ya. Misalnya dulu dari Surabaya, mungkin zaman dulu itu belum Surabaya ya, pesisirnya masih masuk lagi ya. Surabaya itu kan pengembangan karena tanah yang dibawa dari atas gitu ya. Mungkin dulu di Mojokerto ya, zaman Raden Wijaya itu tarik itu adalah ya, Raden Wijaya menghadapi tentara Cina kan gitu ya. Jadi pesisir itu makin jauh, makin rendah. Kalau permukaan laut itu naik, wah makin banyak yang tenggelam. Ya, itu asalnya orang jalan-jalan ya. Dulu kan jalan setapak, kemudian dianggap ini layak dikembangkan, lalu dikembangkan. Sekarang orang mungkin jalan tol gitu ya. Kenapa kok jalan tol? Kalau tidak jalan tol, produksi itu lambat ya, dikirim ya dari tempatnya ke pelabuhan, dari pelabuhan mestinya ke pulau lain atau negara lain ya. Itu perlu jalan tol. Kalau enggak, itu produksi itu bisa rusak di jalan, bisa busuk di jalan ya. Sekarang tuh karena gelombang pun mungkin barang-barang yang cepat rusak itu juga rusak. Ya, la'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk. Walladzi nazzala minas samai ma'an biqadarin, dan yang menurunkan ya, Allah itu yang menurunkan air dari langit menurut kadar. Tidak tahu kadar itu banyak atau sedikit. Kalau keadaan normal ya, rendeng itu gak biar gitu ya, tekel titik ya, titik ya, mulai basah, orang mulai tanamkan bibit-bibitnya gitu. Kemudian minggu atau berapa itu turun lagi ya, itu kalau keadaan normal seperti itu ya. Kalau sudah bulan-bulan dulu ya, bulan-bulan Maret April sudah berkurang. Nah asalnya nandur dele itu bulan-bulan Desember, itu saatnya dele wis meh garing, itu dikasih kering oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Subhanallah ya. Sekarang kan sulit diramal itu ya. Kan dulu waktu tanaman itu umurnya lebih panjang ya. Padi itu suka 5 sampai 6 bulan. Sekarang itu padi sekitar 3 bulan, sekitar 100 hari. Dulu itu ya, mungkin sampai sekarang kalau pas padi itu jebul udan bengi, itu alamatnya gabuk kan. Nah sekarang dengan pendek itu bagaimana mengatur supaya tidak hujan malam, itu kan juga ya. Oleh karena itu ya, kadang-kadang sukses, kadang-kadang gagal ya, karena itu kita tidak bisa mengatur ya alam ya, jatuhnya hujan dan supaya tidak hujan itu enggak ya, kemampuan kita terbatas. Kalau musim kemarau panjang sudah ada awan, itu bisa dibuat hujan buatan. Kalau enggak ada awan juga tidak ada hujan buatan gitu ya. Jadi modal awalnya dari Allah, kemudian dengan teknologi tertentu bisa jatuh jadi hujan. Kalau hujan turun, fa'ansamna fil balda maitan kadzalika tukhrajun, lalu kami hidupkan dengannya negeri yang mati. Ya, tanah yang kering kerontang yang enggak bisa tumbuh apa, dengan hujan akan tumbuhlah. Kadzalika tukhrajun, seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Ya. Ini masalah duniawi ya, bumi yang turun dihubungkan dengan nanti seperti itu. Kita itu waktu hari kiamat
itu juga kita akan dikeluarkan seperti keluarnya tumbuh-tumbuhan yang karena hujan itu. Itu hebatnya Al-Quran kan gitu ya. Asal bicara tentang alam ini, kemudian bicara tentang pembangkitan manusia. Jadi Allah berfirman, Allah yang ciptakan langit dan bumi, Dia jugalah yang menjadikan pada dasarnya untuk kamu semuanya, bumi sebagai tempat yang mantap dan nyaman. Ya, tapi karena budaya manusia itu lalu tumbuh berkembang, ada nasionalisme, ada bangsa-bangsa, bikin negara ada batasnya, ya. Masuk negara lain harus pakai paspor. Ya, sebenarnya bumi ini adalah untuk semuanya sebenarnya gitu. Ya, itu memang ada aturannya, ya, ada aturannya. Kita jangan sembrono, ya. Jadi TKI kok tidak bawa dokumen apapun, itu nanti dikembalikan oleh negara di mana kita datang. Itu sudah hubungan internasional semacam itu. Ya, jadi bumi jadi mantap, tidak goyang, ya, agar kamu dapat tinggal menetap dengan aneka kemudahan yang dapat mengantar pada kenyamanan hidup kamu, dan untuk itu antara lain dapat mengantar, ya, berbagai anugerah, ya, dengan potensi yang diberikan pada kita. Ya, kalau kita mau merenung lebih banyak, ya, banyak hal yang terjadi, ya, kenapa bumi ini, dan bumi juga punya sifat yang macam-macam. Orang punya, ya, dengan mengetahui ilmu kondisi bumi itu, oh ini layak ditempati misalnya, ya, akhirnya ramailah kota Malang karena layak ditempati. Kenapa? Pereng-perengnya di Trenggalek sana sedikit penghuninya, karena sewaktu-waktu ada hujan itu longsor membahayakan kan gitu ya. Jadi sana penduduknya juga sedikit. Wong Trenggalek sing kok kesel nekono kepingin pindah nang Malang. Itu contoh, ya, di tempat-tempat lain juga begitu. Ada yang memang, ya, kondisi, ya, kontur bumi itu ada yang rata, ada yang miring-miring, dan miring-miring itu kalau batu gamping itu ya ndak gampang longsor. Tapi kalau tinggal di situ sing dipaneni apa kan gitu. Ya. Ya, kita belajar punya daerah Gunung Kapur macam-macam itu. Kenapa orang masih kerasan di sekitar Merapi walaupun itu karena tanah subur. Kalau habis ada, ya, abu itu kira-kira 3-4 tahun kemudian jadi tanah subur. Apa sing diuncepno bakal tuwuh, ya. Ya, walaupun sebagian memang juga ikhlas meninggalkan kampung halamannya untuk transmigrasi, ya. Indonesia kita ini luas. Kalau niatnya ikhlas, ya, sesuai dengan aturan pemerintah, menyesuaikan dengan adat di mana kita berada, insya Allah kehidupan akan lebih baik, ya. Dan di mana saja, apakah di Sumatera, apa di Kalimantan, apa di Sulawesi, apa di Irian Jaya sana, ya, karena memang penduduk di sana itu masih jarang, ya. Jawa yang sekian perpuluh dari Indonesia itu penduduknya melebihi separuh dari penduduk Indonesia, ya. Kalau sekarang tuh 237, sekian juta, di Jawa ini barangkali sudah lebih dari 120 juta, gitu ya. Nah, oleh karena kebutuhannya ya banyak, ya. Listriknya harus disediakan banyak, jalannya banyak, tapi toh masih macet karena banyaknya orang. Ya, PDAM di sini juga pelanggannya banyak, gitu. Ya, kalau membuat PDAM di Jaya Wijaya sana sopo sing langganan, gitu. Itu masalahnya, ya. Oleh karena itu berarti berusaha, ya, di wilayah Indonesia Timur juga akan dikembangkan agar penduduk Indonesia itu agak merata, gitu ya, agak merata, kesejahteraan juga merata, pendidikan anak juga merata. So, kalau penduduknya sedikit, sing murang di ono iku ya ras-rasen, gitu.
Ya, baru perjanjian PNS itu ya. Misalnya guru bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Saya kemarin tuh dengar ya, ada penerimaan bintara polisi gitu. Itu juga siap untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Wong nek Malang ae ya. Sing ngajar di Sumber Manjing dulu, arang-arang sing manggon di Sumber Manjing akeh sing bertempat di kota, isu-isu berangkat ke Sumber Manjing. Ya, itulah. Saya nggak tahu ya, ini semangat untuk mengajar, mendidik itu barangkali kalau jadi guru, ya jadilah guru yang betul-betul tahu kondisi ya sekolah dan termasuk anak-anak didiknya. Kalau memang suka didekati oleh gurunya, ya gurunya berusaha untuk dekat dengan mereka, bukan dekat dengan fisik saja, ya pikiran hatinya juga dekat. Ya, jadi kalau disuruh, ya murid itu patuh pada guru, ya tidak takut pada guru. Ya, guru dihormati, guru punya wibawa, gitu ya. Itu baru nanti akan pendidikan itu akan berhasil. Nek guru diwedeni tok, wah susah nih ya. PR ya mengerjakan tapi setengah kepeksa, pokoknya aku garap gitu. Nah ini dua-duanya nggak sukses nanti ya. Gurunya tidak sukses, muridnya juga tidak sukses. Itu ya. Jadi bumi disediakan oleh Allah untuk ya membina kehidupan yang baik. Dan dia Allah juga maha perkasa lagi maha mengetahui ya, yang menurunkan secara berangsur dan sedikit-sedikit air hujan dari langit menurut kadar yang diperlukan untuk minuman kamu dan binatang serta pengairan untuk tumbuh-tumbuhan. Ya, karena global warming ini kadang-kadang musim sudah tidak ya, baru-baru tahun 2010 itu kan katanya kemarau yang basah. Ya, itu hakikatnya sepanjang tahun itu musim penghujan kan gitu ya. Ya istilahnya macam-macam. Tapi kita tetap saja ya. Jadi kalau misalnya pada suatu saat itu hujan kurang, agama kan juga menuntunkan ya, ada sholat istisqa, ya sholat mohon hujan. Itu ada tuntunannya ya. Nggak usah ada manten kucing. Nggak usah ada manten kucing. Ada tuntunan yang sholat istisqa itu dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jalan-jalan yang ditunjukkan agar kita ini tidak menyimpang dari jalan-jalan, bukan jalan hanya jalan raya secara fisik, tapi jalan hidup itu juga lebih penting gitu lah. Ya, ayat 10 di atas menunjukkan keesaan ya, bahwa Allah itu esa dan kekuasaannya mencipta dan mengatur alam raya ini. Ya. Kalau kita ini kalau sudah kerja ada ngantuknya. Ya. Kalau sudah ngantuk itu nggak bisa menguasai diri aja, apa menguasai yang lain. Tapi Allah kan tidak. La ta'khudhu sinatu wala naum. Ya, Allah tidak pernah dikenai ngantuk maupun tidur. Oleh karena itu ya, menjaga alam semesta, darat, laut, gunung, sungai itu tetap saja terjaga. Itu ini bedanya ya, bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, kekuasaannya dan kehebatannya. Ya, dengan air yang turun itu Allah menghidupkan tanah yang tandus. Demikian kedua ayat di atas mengisyaratkan dua prinsip pokok keimanan. Ini dua prinsip pokok keimanan, keesaan Allah dan kepastian hari kiamat. Itu pokok itu. Dalam hadis banyak mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu ya. Fal yukrim dhaifahu. Barang siapa percaya pada Allah dan hari akhir, hormatilah tamunya. Misalnya begitu. Ya. Jadi menghormati tamu termasuk apa perwujudan dari iman pada Allah dan hari akhir. Ya. Tapi menghormati ya biasalah, jangan sampai mengada-ada.
anak-anak sing gak ono itu nggak usah. Ya, kita punya teh, ya sudah, teh dikeluarkan dengan disambut secara baik, cukup ya. Yang keduanya seringkali mewakili rukun iman yang lain, seperti tadi saya sebutkan dalam hadis banyak yang semacam itu. Ini masih melanjutkan ya sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'alakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nih Pak Haji ini dalam doa-doanya itu diapalkan itu. Ya. Karena haji itu mesti naik kendaraan, ini kan doanya naik kendaraan kan gitu ya. Dan yang menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Ya. Dan dia menjadikan untuk kamu bahtera, kapal dan binatang ternak yang kamu kendarai supaya kamu dapat duduk di atas punggung-punggungnya. Ya. Kalau kendaraan macam ya, darat, laut, udara. Kendaraan ya, ada unta, ada lembu, ada kuda ya. Kuda Arab itu terkenal ya. Kuda Arab itu sampai sekarang ada silsilahnya. Misalnya sekarang di Brazil ini dulu kudanya itu turunan dari sana gitu ya. Ya kita tahu juga zaman dulu memang perang itu kuda itu alatnya ya. Genghis Khan dan sebagainya itu pasukannya itu pasukan berkuda. Luar biasa. Jadi kalau daging itu tidak dimasak ya. Daging itu disembelih diletakkan di tempat duduknya kuda itu. Ya, pelana itu matang sendiri itu. Ya. Ya. Kemudian kamu mengingat nikmat Tuhan kamu, nikmat Rabbikum ya. Apabila kamu telah mantap di atasnya, di atas kendaraan ya, naik pesawat terbang, naik bis, naik kereta api ya, naik kapal laut ya, kamu mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Tuhan yang telah menundukkan bagi kami, padahal kami sebelumnya bukanlah orang-orang yang mampu menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami ya adalah orang-orang yang pasti akan kembali. Ya, durung iso nyetir itu dulu ya opo ya gitu. Tapi setelah bisa kok manut ya. Ya, kalau ingin cepat digas, ingin lambat ya gasnya ditarik, kalau ingin mandek direm. Loh kok manut gitu. Itu yang pakai teknik ya, teknologi. Yang kuda saya kira juga begitu ya, entah itu ditarik kekangnya itu sehingga kemudian dipejut bisa belok dan sebagainya ya. Ya. Perlombaan naik kuda itu macam-macam, ada kecepatannya, ada naik kuda serasi bagaimana langkah dengan ya kudanya itu dengan pakaian yang naik jokinya itu, nah, itu dilombakan, itu hadiahnya besar itu. Ya. Di Indonesia ada Pordasi, Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia. Ya, tapi belum sampai tingkat internasional. Kalau tingkat internasional sama dengan balapan F1 mobil itu, kudanya dinaikkan pesawat terbang dari satu negara ke negara lain. Ya, dan itu ada khusus. Kalau orang Jawa gamel, tukang merawat kuda namanya gamel kalau Jawa itu ya. Tukang mengendarai
cikar jenenge bajingan kok. Ya kan? Kalau anak kusir ya, kalau ya kusir, kalau cikar itu bajingan. Ya. Jadi kita jangan mengartikan bajingan mesti jelek. Kita lihat ya bajingane isik mangan, iki bajingan sing endi iki. Ya. Jadi ini ya kekuasaan Allah. Ya. Ini masih kelanjutan yang ayat yang lalu. Ya, Dia Allah juga menciptakan pasangan-pasangan makhluk semuanya. Tidak ada ciptaannya yang tidak berpasang-pasangan. Itu karena semua berkekurangan dan hanya dapat mencapai kesempurnaannya jika menemukan pasangan. Ya, manusia ada laki-laki tok nggak bisa. Ya, ada wanita tok juga nggak bisa. Jadi laki-laki dan perempuan. Itu tumbuh-tumbuhan juga begitu. Binatang juga begitu. Bahkan yang barangkali sementara ini kita tidak pikir itu ya, ada predator ya, ada binatang satu makan binatang yang lain. Pak Harto almarhum itu pernah membawa lamtorogung dari Filipina. Melihat itu kan senang ya, lamtoro dibawa ke sini. Lah penyakitnya itu dibawa juga. Sini bukan adab yang memakan penyakitnya lamtorogung. Lamtoro di sini hancur, lamtorogung hancur, lamtoro yang lokal juga hancur. Ingat Pak ya waktu itu ya. Itu selalu ada pasangan begitu. Ada hujan, ada panas, ya. Ada tebing, ada ngarai gitu. Itu selalu dibuat pasangan-pasangan begitu. Jadi ada penyakit juga ada obatnya. Itu jangan dianggap pasangan itu laki-laki perempuan, ada siang, ada malam, ada senang, ada susah. Ada sehat, ada sakit. Itu orang merasakan sehat itu betul-betul merasakan menikmati kalau sudah pernah sakit. Paling tidak melihat orang sakit, ya. Paling tidak melihat orang sakit. Ya. Makan, disuapi, minum dan dibantu semuanya. Alhamdulillah kita ini diberi sehat sehingga bisa melaksanakan pekerjaan kita ya. Atas rahmat Allah bisa mengerjakan sendiri gitu ya. Tanpa rahmat Allah juga barangkali ya ini harus kita syukur terus gitu ya. Jadi ya disediakan gajah itu ya. Ya, asalnya kuda itu juga kuda liar. Manusia diberi kemampuan untuk menjinakkan. Gajah itu juga begitu, onta juga begitu ya. Dan ini diberi kemampuan sehingga gajah ya dinaiki. Ada pasukan fil ya. Abraha itu yang waktu tahun lahirnya Nabi Muhammad, tapi pasukan ini pasukan perusak ini. Ya, gajah bisa dulu katanya waktu masih India belum maju. Kalau misalnya membabat hutan, motong hutan, membawa kayu, kalau beli traktor mungkin umurnya hanya 5 tahun. Tapi kalau mereka banyak gajah, gajahnya dipelihara, mungkin bisa puluhan tahun bisa mengangkut kayu-kayu balok yang besar gitu. Tapi sekarang teknologi di India sudah sangat maju. Ya, barangkali pikiran yang dulu itu mulai ditinggalkan, kecuali yang di gunung-gunung dekat Himalaya gajahnya masih ada, tapi yang di bawah-bawah sudah menggunakan traktor-traktor itu ya. Ya, India luar biasa sama dengan Cina ya kemajuannya, mungkin sebentar lagi bisa mengalahkan Amerika. Ya biasa. Ya negara itu bergantian. Mudah-mudahan kita kalau dulu pernah dijajah, nanti kita jangan menjajah, tapi kita jaya gitu. Ya, jangan jadi penjajah. Penjajah itu zalim, ya. Ya mengeksploitasi bangsa lain, ya. Tapi kita jaya, bisa bangkit, ya. Semua sejahtera, ilmunya maju, ya. Ketaatan pada Allahnya juga bagus, sehingga kita selamat dunia kita, selamat di akhirat kita. Itu harapan yang mestinya ya kita doa dan diwujudkan oleh tindakan-tindakan ya amalan-amalan untuk kesejahteraan bersama.
Yang dimaksud dengan pasangan-pasangan tadi, khalaqal azwaja, bukan saja jenis kelamin makhluk hidup, tapi dapat mencakup benda-benda yang tidak bernyawa. Ya, banyak ini digunakan ya dalam kimia misalnya ya. Nek sampean duwe ahli-ahli emas barangkali ojo cedek-cedek karo air rasa. Ya. Itu harus kita ketahui gitu ya. Air rasa merkuri itu ya. Nah, itu juga itu kalau banyak digunakan itu mencemari lingkungan, laut dan sebagainya, ikan-ikan sana. Nah itu kalau ikan itu dimakan itu bisa berbahaya ya. Kalau anak-anak bisa otaknya itu tidak cerdas jadinya. Ya seperti itu. Jadi pasangan-pasangan artinya sangat luas, tidak terbatas pada jenis kelamin pria dan wanita. Ya, firman Allah yang lain dalam surat Az-Zariyat, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sederhana seperti itu yang biasa disampaikan, ada malam, ada siang, ada senang, ada susah, ada bawah, ada atas dan seterusnya. Semua punya pesan kecuali ada kecualinya. Al-Khaliq, Allah itu tidak ada pasangannya satu esa. Nah, itu harus kita tanamkan itu ya. Ciptaannya semua pasangan, tapi yang menciptakan tidak ada pasangan. Listriknya ada positif negatif ya. Ya bapak ini orang tahu listrik ya. Ya. Tanpa positif negatif tidak nyala gitu ya. Ya, apa yang dimaksud dengan menyebut-nyebut atau mengingat nikmat Tuhanmu la'allakum tadhakkarun itu ya. Ya. Apabila kamu menumpang ya di atas kendaraan ya, berada di atasnya baik kapal atau binatang atau yang lain, mengantar kamu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ingin pergi ke Surabaya, dari Malang sampai Surabaya ya, dari Juanda sampai ke Jeddah atau sampai ke Madinah, tergantung maskapai apa yang dinaiki kan ya. Kalau Garuda ke Jeddah, kalau Saudi mungkin ke Madinah yang pertama. Ya, penyebutan nikmat-nikmat itu mengundang ucapan alhamdulillah gitu ya. Nah, ini digandengkan dengan ucapan subhanallah. Ini gandeng Pak ya, oleh karena itu kalimat-kalimat yang pendek tapi maknanya itu bisa memenuhi timbangan kita di sana nanti terserah katanya, dibolak-balik boleh subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wis meneng-meneng nek kana apa-apa, kana pikiran macam-macam, kana tugas, ya itu saja baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan dihayati gitu ya. Subhanallah, maha suci Allah, Allah tidak punya kekurangan, yang makhluknya punya kekurangan. Seperti itu. Alhamdulillah kita rasakan anugerah, kita mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, teh, oh ini bukan teh ini, ya minum sudah tersedia, ya itu berbagai macam, kita nggak bisa menyebut satu-satu. Ya, kita kamar mandi di sana sudah ada sabun, itu yang bikin tuh pabrik orangnya kerja tuh banyak di sana. Ya, dan bahan sabun itu juga banyak, Pak. Tidak hanya satu bahan kan itu ya. Ada parfumnya, terserah milih yang apa gitu ya. Ya, jadi itu kita ucapkan, lisan kita hayati. Ya, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Kata sakhara berarti menundukkan ya, artinya itu gajah bisa dilatih, bisa dinaiki ya, kuda bisa dilatih, bisa dinaiki ya, kalau mobil ada remnya bisa dikendalikan, ada setirnya kiri kanan ya, seperti itu.
Ya. Jangan membuat mobil yang tidak ada. ya seperti itulah. Ya. Yang canggih pesawat terbang sekarang ada pesawat tanpa awak misalnya. Saya digunakan cocok ngebome wong gitu. Ada pesawat yang tanpa awak, misalnya ditembak nggak ono wongi gitu. Tapi dia bisa ngebome wong lain, naudzubillah ya. Tapi manusia dari zaman ke zaman perang itu selalu ada ya. Baik antar bangsa atau kadang-kadang dalam satu bangsa sendiri ya. Ya tidak tahu karena tidak puasan diperlakukan oleh satu kelompok sehingga bisa berontak dan lain-lainnya. Ya, berhubungan dengan doa tadi, ini doa yang bisa kita baca ya. Boleh nanti maknanya saja. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW apabila mengendarai kendaraan ya bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, lalu membaca tuntunan ayat di atas, Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian beliau membaca tadi ayat Al-Quran. Ini doa Nabi, Allahumma inni as'aluka fi safari hadza al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda, Allahumma hawwin alaina safarona wa twi lanal ba'ida, Allahumma antasal fil safari wal khalifatu fil ahli al mashabna fi safarina wa akhlufna fi ahlina. Ya, ini maknanya bisa dalam bahasa kita masing-masing, bahasa ibu. Ya Allah, aku bermohon dalam perjalanan ini ya, kebajikan dan ketakwaan. Kita berangkat dari rumah itu niat kita sudah untuk mencari kebaikan ya, jangan keluar rumah tapi untuk ngerampok. Ini jangan baca doa ini. Ya, tapi kalau orang baca doa ini insya Allah tidak akan ngerampok gitu ya, tidak akan ngerampok, tidak akan berbuat maksiat ya. Mohon keluar tuh kebajikan dan ketakwaan seperti ya saudara kita ini. Dan amal yang kau ridhoi ya, bisa melakukan sesuatu perbuatan baik itu kamu ridho, itu mencari rezeki untuk diri sendiri yang halal, itu amal yang diridhoi. Mungkin membantu orang lain. Pak polisi pagi-pagi datang ke perempatan-perempatan, ke pertelon-pertelon yang ramai itu, ya itu doanya seperti itu. Mudah-mudahan amal saya nuntun orang, menyetop kendaraan supaya lancar, ya itu amal yang engkau ridhoi ya Allah gitu ya. Ya, masing-masing ada kegiatan yang semacam itu. Allahumma hawwin alaina safaran, mudahkanlah perjalanan kami ya Allah. Wadwilana ba'ida, yang jauh mudah-mudahan engkau dekatkan gitu ya. Ya. Orang itu kadang-kadang perjalanannya sama-sama 1 jam, tapi pikirannya sumpek koyok suwe gak teko-teko, tapi pikirannya senang dengan teman duduknya ini ngomong santai, ngomong enak, durung tutup ngomongnya sudah sampai ke tempat. Itu maknanya bisa semacam itu, jaraknya ditempuh sama, tapi karena situasi itu menyenangkan, jadi seperti dipendekkan gitu loh. Allahumma antasol fis safari, ya Allah engkau menemani saya di dalam perjalanan saya, wal khalifatu fil ahli, engkau ya Allah juga akan menjaga keluarga saya yang di rumah. Ya Allah mashabna fi safarina, ya Allah temanilah saya di dalam perjalanan ini, wakhlufna fi ahlina, dan gantikan saya untuk mengawasi keluarga kami. Itu doa yang Nabi ajarkan ya, untuk apa, melengkapi yang ditunjukkan oleh Allah di dalam ayat tadi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, ini kalau ya tidak tahu, ini yang biasa-biasa itu kalau dalam manasik itu ada doa-doa ini. Tapi perjalanan kita kan tidak sekedar haji saja, setiap kali kita keluar ya. Subhanalladzi sakhkhara hadza, itu kita baca supaya kita dimudahkan oleh Allah, kendaraan yang kita gunakan tidak mogokan gitu ya. Ya, sudah kita siapkan barang ini, akinya bagus misalnya ya, strum itu bagus, bensinnya sudah, itu kadang-kadang ada saja. Ya. Ya,
kerewelan itu. Kadang-kadang aki baru pun kadang-kadang juga bisa rusak mendadak. Ya, antara kita ikhtiar itu sudah ada, ya, air misalnya untuk pendingin semua sudah kita cek, rem-remnya sudah bagus, kita mau pergi jauh, ya, kita berdoa, ikhtiar sudah kita laksanakan, ya, ada orang et labora, ya, berdoa sambil bekerja, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini dengan baik dan mudah-mudahan rahmat Allah setelah menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.